Info mengenai agenda penting pencairan PKH dan BPNT di tanggal 15 Juni hari ini dan juga informasi surat dari Kementerian Sosial terkait hasil verifikasi rekening. Dua informasi ini sangat penting untuk diketahui karena menyangkut jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT di bulan Juni ini dan juga masalah informasi dana bansos akan hangus bila saja KPM tidak menarik bantuannya dalam waktu tertentu. Bagaimana informasi lengkapnya? Silahkan disimak setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga hari ini menyenangkan dan selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ada dua pemberitahuan penting hari ini terkait penyaluran PKH dan BPNT. Menyangkut penyaluran yang di PT Pos dan juga melalui KKS Bank Himbara. Nah teman-teman, kita ke informasi pertama yaitu pencairan PKH dan BPNT melalui PT Pos. Bahwasanya hari ini di tanggal 15 Juni adalah merupakan penyaluran terakhir untuk triwulan kedua melalui PT Pos. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam termin susulan pencairan PKH dan BPNT agar segera mengambil bantuannya di PT Pos karena melewati jam kerja hari ini, maka kemungkinan dana bantuan PKH dan juga BPNT-nya berpotensi dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat ditarik lagi tentunya. Baik teman-teman, informasi yang kedua terkait surat dari Kementerian Sosial tepatnya di tanggal 13 Juni 2023 perihal percepatan penggunaan bantuan sosial. Di mana dalam inti suratnya itu menyebutkan 1. Pada penyaluran Bansos PKH tahap 1 dan 2 2023 terdapat KPM OMSPAN sebanyak 9.431 rekening yang akan segera dilakukan penutupan. Namun demikian, atas rekening tersebut masih terdapat saldo yang belum dimanfaatkan atau belum ditransaksikan. Dan berkaitan dengan hal tersebut, untuk memaksimalkan pemanfaatan dana bansos yang masih tersisa, agar SDM PKH melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan KPM. Dan bagi KPM yang ditemukan dan masih memenuhi syarat, agar segera melakukan penarikan seluruh dana bansos yang ada dalam rekening KPM dimaksud. Nah, jadi KPM yang gagal on spam ini masih terdeteksi ada bansosnya yang belum ditarik, oleh karena itu segera ditarik bantuannya sebelum rekeningnya ditutup oleh pihak Kementerian Sosial. Karena untuk bantuan berikutnya tidak akan masuk ke rekening yang mengalami gagal on spam. Nah teman-teman, dari hasil verifikasi rekening ternyata banyak rekening KPM yang gagal cek rekening alias gagal on spam. Nah mungkin teman-teman bertanya, apa sih hubungannya dengan bantuan sosial seperti pencairan PKH tahap 3 dan BPNT periode Mei-Juni 2023? Apakah ini menjadi masalah bila ternyata rekening KPM mengalami gagal on spam atau gagal cek rekening sehingga bantuannya tidak akan disalurkan? Nah ini harus diperhatikan betul ya teman-teman. Apakah penyebabnya? Karena jangan sampai teman-teman semua tidak menyadari ternyata salah satu di antara teman-teman semua ada dalam daftar yang ternyata memiliki rekening yang gagal cek sehingga bantuannya tidak bisa disalurkan. Dan akhirnya kepesertaan bansosnya tidak hanya BPNT tapi merembes ke bantuan sosial lainnya seperti PKH dan juga bantuan KIS PBI-nya. Oleh karena itu, simak hingga tuntas agar teman-teman semua tidak gagal paham dan gagal persepsi. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu menyimak info-info dari channel Info Bansos. Dan bagi yang baru berkunjung di channel Info Bansos, kiranya di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan bila mana channel kami menayangkan video terbaru seputar pencairan bansos yang lagi dinantikan saat ini seperti PKH tahap 3 dan juga BPNT periode Mei-Juni melalui kartu KKS Bank Himbara.
Dan semoga yang setia mengikuti video-video kami selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan informasinya. Nah, hingga saat ini Kementerian Sosial terus melakukan verifikasi rekening KPM setiap kali menjelang penyaluran bantuan sosial, baik itu program Keluarga Harapan, PKH, dan juga BPNT. Nah, tujuan dari dilakukannya verifikasi rekening ini untuk memastikan rekening KPM itu tidak ada masalah dengan datanya seperti data penerima yang ada di Capil, yang ada di DTKS, dan juga di bank penyalur. Karena jika ternyata terdeteksi ada perbedaan data di antara salah satunya, maka akan menyebabkan bantuannya tidak bisa disalurkan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran dengan istilah gagal on spam. Kok ya seperti ngeri-ngeri sedap bila saja ternyata status rekening dinyatakan gagal on spam. Nah, baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa itu on spam dan apa itu gagal on spam. Nah, simak penjelasan singkatnya ya teman-teman. Pemerintah kini melakukan banyak cara agar pemberdayaan bantuan sosial dapat berjalan lancar. Salah satunya adalah dengan online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau OMSPAN. Nah, lantas apa hubungannya dengan OMSPAN dengan Bansos, PKH, dan BPNT? Online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara OMSPAN adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses dengan internet untuk melakukan monitoring transaksi sistem SPAN untuk menyajikan laporan sesuai kebutuhan. Ini untuk mempermudah dan mampu memonitoring proses pengolahan dana PKH dan BPNT hingga sampai pada tangan yang tepat dan dalam waktu tepat pula. Semua terjaga, bisa terawasi dari proses anggaran sampai ke pelaksanaannya. Sebenarnya, gagal on spam itu adalah gagal divalidasi oleh otoritas keuangan atau OMSPAN. Ciri-cirinya, KPM sudah memiliki rekening di bank, namun sudah tidak aktif. Sudah ada rekening di bank dengan nomor identitas sama, namun nama berbeda. Misalnya, nama Markani, tertulis Markona. Dan contoh lain, nama tertulis tidak valid, contoh Irfan Eko. Tertulis Irfan Eko sama seperti yang seperti ini. Nah, teman-teman, jadi sangat perlu mengetahui penyebab gagal cek rekening. Gagal transfer, gagal on spam itu berhubungan dengan data kependudukan yang tidak sinkron antara data Capil seperti KTP, KK dengan data yang ada di bank. Sehingga bila saja dipaksakan untuk ditransferkan ke rekening KPM, dampaknya dana nyangkut di bank dan tidak sampai masuk ke rekening KPM. Dikarenakan ada data yang berbeda. Nah, oleh karena itu, para keluarga penerima sedang menantikan pencairan Bansos BPNT via rekening Bank Himbara, yaitu penyaluran Bansos BPNT tahap 3 alokasi Mei dan Juni sebesar 400.000 via Bank Himbara, memang sampai hari ini masih belum dicairkan. Berbeda dengan penyaluran Bansos BPNT via kantor pos yang dicairkan langsung 3 bulan. Penyaluran Bansos BPNT lewat rekening Bank Himbara dialokasikan untuk 2 bulan sekali penyaluran ya teman-teman. Update informasi 6NG masih dalam proses verifikasi rekening. Nah, oleh karena dalam proses ini nantinya akan ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama teman-teman adalah berhasil cek rekening dan kemungkinan yang kedua adalah gagal cek rekening atau gagal on spam. Bagi rekening yang berhasil diverifikasi atau diistilahkan berhasil cek rekening, maka selanjutnya akan diturunkan surat perintah membayar atau SPM, kemudian diterbitkan SP2D. Yang menjadi dasar pihak bank melakukan proses transfer ke rekening KPM. Jadi prosesnya memang tidak instan ya teman-teman. Maka dari itu bagi para KPM harap bersabar saja menantikan pencairan bantuan sembako non tunai ini. Selanjutnya teman-teman, apabila proses verifikasi rekeningnya gagal OMSPAN, kemungkinan besarnya KPM tidak bisa di SK-kan atau bantuan BPNT tidak dicairkan.
Nah, teman-teman, demikian dua informasi hari ini, yaitu batas waktu penarikan bantuan PKH dan BPNT untuk triwulan kedua agar KPM segera mengambil dana bansosnya per hari ini. Dan jika melewati tanggal 15, maka bantuan bisa hangus. Dan informasi rekening gagal on spam dikarenakan perbedaan identitas, baik itu nama, NIK, nama ibu kandung atau tanggal lahir, dan sebagainya antara perbankan, Dukcapil, dan DTKS. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Like dan share jika video ini bermanfaat. Saya Amran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.